Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas J, Pak Askus, dan teman-teman UMKM semuanya. Ini sesi terakhir ya, Ya, lumayan berat nih biasanya jam-jam 2 gini. Tapi saya melihat tadi Mas Gus dengan pesertanya yang masih banyak, itu luar biasa itu semangat teman-teman semuanya untuk bangkit seperti tadi Mas Gus sampaikan, dan kami dari Telkom siap untuk sama-sama berkolaborasi, kita growing together itu untuk bangkit bersama dari krisis ini. Gitu. Baik, kami mulai untuk menyingkat waktu. ya. Jadi sebelum masuk ke sini Pak, tadi di Telkom Group sendiri ada 3 produk utama sekarang ini yang tadi dikenal dengan digital connectivity, digital platform, dan digital services. Jadi 3 hal produk itu mungkin nanti yang akan saya coba sharingkan ke teman-teman semuanya, karena hampir semuanya tadi dari mulai Pak Arief, Pak Indra, kemudian Ibu Bintari, dan terakhir Pak Haryo, Pak Pras tadi hampir sudah menguraikan semuanya ya Pak ya. Melengkapi saja, saya kayak meresume ini Pak Mas Gus ya gitu. Jadinya ke teman-teman semuanya mudah-mudahan, dan apa yang dilakukan Telkom Group dan juga bersama BUMN untuk membantu bangkit bersama teman-teman UMKM. Jadi kalau kita lihat sekedar resume tadi beberapa yang sudah disampaikan, kita tahu 64% masyarakat Indonesia sudah terkoneksi ke internet. Ini merupakan peluang besar untuk pasar digital. Terus baru 10 juta tadi Pak Arief ya pagi sudah sampaikan, sudah go online, kemudian banyak peluang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan go online. Tadi Pak Pras, Pak Haryo tadi juga sudah sampaikan bagaimana untuk mencapai target objektif itu, strategi dan seterusnya. Itu masih sangat hangat sesi sebelumnya. Nah, kita tahu populasi kita 272, internet user kita 175 juta, unique mobile usernya 194 juta gitu, aktif sosial media 160 juta. Ini luar biasa market yang harus dijangkau oleh UMKM. Nah, harus tool dengan apa kalau udah lihat situasi profil seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Nah, steppingnya kita tahu, yang saya yakin teman-teman semua punya cita-cita untuk menuju yang 5.000 pengusaha besar, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, dengan semangat ini, kita yakini bahwa iya kita mungkin sebagian besar masih bagian dari yang 63 juta ini, tapi dengan tekad dan bersama-sama UMKM Indonesia kita akan gotong royong gitu untuk kita selalu meningkat menuju usaha kecil, menengah, dan mencapai ke usaha besar, karena kita tahu UMKM adalah tulang punggung. 61% PDB-nya dikontribusi oleh UMKM, oleh Bapak Ibu semua sebagai salah satu yang ada di dalamnya, dan 14.000 triliun luar biasa ini angkanya itu untuk kontribusi kepada PDB nasional. Ini sudah disampaikan tadi juga 10 juta yang baru go online, masih sangat sedikit gitu, dan kita punya peluang besar untuk masuk ke sana untuk memperluas akses pasar kita. Next. Baik, kami lanjutkan. Next. Oh, sudah ganti di sini belum? Sebentar. Slide berikutnya. Mohon maaf ini agak macet ini, Pak. Baik, nah kita sedikit flashback. Pakai itu aja, Mas. Mohon maaf, Pak, ini agak macet di sini. Nah, coba kami restart. Oke. Mohon izin Pak Gus, sebentar agak macet nih slide-nya. Apa-apa. Bapak di Jakarta pun Bandung nih. Wah, kalau udah masuk 5 kan mantap ya. Di mute Pak, unmute. Flashback ya Pak, kalau kami lihat sudah muncul di sini untuk sekedar flashback kita 98 gitu, kita sama-sama tahu ada krisis juga gitu, dan di sana UMKM jadi tulang punggung. Kemudian 2008 slide-nya sudah krisis moneter ya Pak ya, di sini ya. Mohon izin Mas Gus. Baik. Nah, kemudian di 2008 juga kita tahu UMKM menjadi tulang punggung. Nah, bagaimana dengan saat ini? Ini data dari Bank Indonesia juga menunjukkan UMKM
yang melalui e-commerce-nya mengalami kenaikan 26 bahkan sampai 30% ya di era pandemi ini. Pertumbuhannya ini juga luar biasa, dan kembali lagi kalau dari e-commerce seperti disampaikan sebelumnya, tentu ini jangkauannya melalui go online, go digital gitu. Nah, sedikit kalau kita melihat Bapak Ibu peran internet dalam teknologi selama pandemi ini, kalau kita lihat 46% pengguna gitu ya, itu belum menggunakan teknologi IT ataupun online. Namun 47% di masa COVID ini sudah menggunakan. Ada penambahan baru, kurang lebih ini data dari BPS ya, 5,7% gitu ya, hampir 6%. Tapi secara garis besar semuanya sudah lebih dari 50% ya, sudah menggunakan online. Dan 46%-nya masih belum menggunakan online. Ini data dari BPS gitu. Tapi ada hal yang menarik bahwa penggunaan internet dan IT ya untuk pemasaran tadi juga disampaikan Pak Pras sama sebelumnya gitu, bahwa 4 dari setiap pelaku usaha yang menggunakan internet dan teknologi informasi untuk pemasaran via online mengaku bahwa cara online ini berpengaruh dalam penjualan produk mereka. Ini luruslah dengan yang diskusi-diskusi sebelumnya gitu tentunya. Nah, bagaimana karakteristik usaha melakukan pemasaran via online ini, kalau kita lihat di sini, apakah mereka tetap usahanya sama ataukah melakukan diversifikasi? Tentu sebelumnya tadi kalau kita provide dengan strategi digital marketing dan sebagainya itu tergantung target audiens yang mau kita sasar dan seterusnya, sehingga membuat keputusan apakah kita harus melakukan diversifikasi produk ataukah fokus pada produk kita. Nah, beberapa riset dari BPS juga melihat bahwa sekitar 27% perusahaan yang baru memulai masuk menggunakan internet dan teknologi informasi pada saat pandemi ini melakukan diversifikasi usaha. Nah, apakah pertanyaannya kan diversifikasi usahanya ini efektif apa enggak, menaikkan penjualan, bahkan keuntungan dan sebagainya? Itu kembali lagi tadi di pembicara Pak Pras, Pak Haryo, itu kembali ke strategi digital marketingnya tentunya ini yang akan meningkatkan omset kita, penjualan kita dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang rata-rata yang baru mulai masuk ini melakukan diversifikasi usaha hampir 30% ini. Terus mencoba ya, karena saya sudah online, yang produk lama tetap nggak ditinggalkan, saya mencoba produk-produk baru entah sebagai produksi sendiri atau sebagai reseller. Ini beberapa data yang memulai usahanya, ada yang di industri pengolahan, ada di perdagangan, bahkan reparasi kendaraan, jasa pendidikan, ataupun untuk akomodasi makan dan minum gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini persebarannya yang menggunakan jasa online gitu ya, perusahaan yang masuk ke online itu kota dengan kabupaten. Nah, di sini menunjukkan ya Bapak Ibu semuanya bahwa rata-rata di kota itu sudah online. Di kabupaten atau kota atau daerah-daerah rural mungkin masih belum dominan, artinya 43%. Ini kenapa? Pasti ini ada persoalan delivery. Jadi ongkirnya nanti jangan-jangan kalau di kabupaten kota lebih mahal gitu. Sehingga orang mau beli online masih mikir-mikir gitu. Tapi kalau di kota mostly udah dominan, rata-rata orang sudah go online lah gitu ya itu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Tentu Bapak Ibu tadi ada yang sebarannya tentu tidak UMKM kita tidak ada di kota-kota besar semuanya gitu. Tapi ada juga yang di daerah-daerah yang rural dan sebagainya, yang mungkin produknya juga bahkan sudah sangat bagus, tapi bagaimana dengan logistiknya, delivery-nya, dan sebagainya, ini harus semakin murah, sehingga Bapak Ibu untuk masuk ke Go Digital ini, ketika variabel logistiknya, pengirimannya, ini juga akan menjadi kompetitif. Nah, ini sekedar langkah ya bagaimana usaha UMKM khususnya di era pandemi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Pras, Pak Haryo gitu. Kita harus fokus pada sosial media. Jadi mulai dari profiling, targetingnya sampai kepada konversi salesnya itu bahkan tadi sudah diuraikan. Itu memang kita harus mulai fokus ke sana. Kemudian bagaimana kita mulai juga ke internalnya kita ya, kita harus meminimalkan cost. Ini ada cost saving kita karena di era krisis ini kan kemudian kita fokus pada produk-produk yang memang sedang tren ataupun sedang terlaris atau yang menjadi kekuatan utama produk kita, uniqueness produk kita. Nah, ini sedikit apa yang kami bersama teman-teman gitu ya Pak ya di Rumah BUMN Aira Food itu sekedar sharing saja bahwa kami membantu mereka mulai awalnya dari mulai sertifikasi, kemudian bahkan ada yang kami bantu mulai dari pendaftaran untuk surat keterangan usaha. Kalau sekarang ada nomor induk berusaha kan, itu kita bantu di rumah-rumah BUMN Telkom.
beberapa UMKM, terus kita bersama-sama bagaimana journey-nya mereka kita bantu mulai dari kemudian bisnisnya, ya, kemudian bagaimana perluasan distribusinya, kemudian peningkatan order dan omsetnya kita dampingi terus sampai dengan pemanfaatan menggunakan endorsement kreatif konten tadi disampaikan oleh Pak Haryo atau Pak Pras tadi juga di terakhir itu, ini konten is the king tadi katanya. Nah ini juga kita juga dampingi sehingga pemanfaatan branding tadi disampaikan ada 3 branding dan sebagainya ini juga kita dampingi sehingga UMKM ini betul-betul from local hero to global championnya ini benar-benar terjadi karena tentu mereka butuh partner, butuh pendampingan, butuh bahkan kalau di bahasa besar teknologi partner, bahkan ganti konsultatif dan sebagainya. Ini tentu UMKM kita harus kita bantu untuk endingnya UMKM di Indonesia harus sehat, kuat, dan bisa bersaing ke depannya gitu. Nah ini peran Telkom tadi di Mas Gus, Pak Jai, dan teman-teman semuanya kami sampaikan kalau melihat journey-nya gitu bahwa pertama memang untuk masuk ke digital kita tahu kita harus mindset-nya dulu sebagai UMKM bahwa kita membangun mindset dari teman-teman di Rumah BUMN. Jadi Rumah BUMN itu adalah bagian dari channel-channel Telkom untuk kita sarana pembinaan, Pak. Pembinaan, pelatihan bersama UMKM juga tidak hanya Telkom. Telkom ada 43 dan BUMN lain ada 253 di seluruh Indonesia. Kalau mau bergabung silahkan. Nanti itu kita di sana sama-sama bagaimana memulai gitu. Jadi pertama kali pasti kita akan menyampaikan ke teman-teman mindset-nya untuk masuk ke digital itu apa saja yang menjadi concern kita, mulai dari diri kita, baru nanti mulai usaha kita, produk-produk kita, sampai journey-nya seperti apa. Nah, kemudian masuk ke di Telkom. Ini ada 3 ya, poin 2, 3, dan 4. Di Telkom punya 3 produk utama, digital connectivity, digital services, dan digital platform. Tadi disampaikan pembicara sebenarnya sebelumnya, memang connectivity yang pertama, kalau Bapak Ibu kenal IndiHome untuk UMKM, untuk high speed internet access, misalkan butuh yang kecepatan lebih tinggi, kita punya DigiConnect gitu, kemudian point of sales gitu ya sebagai digital service, kita juga punya namanya Bonum POS, kemudian untuk digital payment-nya, jadi sudah tadi mau pakai GoPay, mau pakai ada yang lain-lain gitu, kita cukup satu saja, maka seluruh digital payment-nya sudah connect dengan keren lah, kalau cara bacanya keren gitu ya. Kalau kenal di yang sudah standar Bank Indonesia, QRIS gitu ya, ini semuanya belakangnya adalah dari produk Telkom keren untuk membantu UMKM masuk ke dalam sistem pembayaran digital. Jadi tidak perlu satu-satu, cukup satu kiren, maka seluruh digital payment yang ada di Indonesia sudah bisa kita konekkan dengan digital payment di usaha Bapak Ibu semuanya. Kemudian Sako ini adalah bagian platform integrator untuk kita masuk ke marketplace. Nanti kita bisa punya pertama-tama tadi banyak marketplace, nah cukup satu ini maka dashboardnya semua juga bisa sudah kita integrasikan. Ini bagian dari digital platform kita dan juga pertama kali dulu Bapak Ibu kalau kenal yang namanya buku telepon kuning, mungkin generasi X Pak ya, kami dan mungkin kalau yang anak-anak muda mungkin sudah tidak begitu kenal, tapi ini kan Yellow Pages dunia dan Indonesia dulu punya namanya buku kuning, sekarang sudah nggak ada. Saya mengalami Pak, saya termasuk 3 tahun yang membantu teman-teman UMKM bahwa direktorinya awalnya dulu harus ada di buku petunjuk telepon kuning sampai dengan itu sudah ditutup. Itu saya sangat mengalami sehingga betapa disrupsi digital itu sangat terasa gitu sehingga harus berubah direktorinya teman-teman UMKM itu di direktori digital. Nah, tadi disampaikan oleh pembicara pertama, tentu sebelum Bapak itu menjangkau cara marketing digitalnya, tapi yang paling utama pertama, adakah usaha kita sudah ada di dalam direktori digital ketika dicari oleh search engine, katakan kita di suatu daerah lagi berwisata, kemudian orang cari tentang produk misalkan fashion ataupun makanan, ketemu adalah produk punya kita misalkan untuk yang offline gitu ya, bukan yang online misalkan itu untuk offline. Jadi kombinasi offline online. Nah, mungkin kalau untuk masuk ke dalam direktori digital, Yellow Pages ini adalah platform yang bisa Bapak Ibu gunakan tanpa harus mendaftarkan domain, mungkin hanya bikin memfoto produk, alamatnya di mana dan sebagainya udah langsung bisa
menjadi bagian dari direktori digital yang kalau dicari kita akan lakukan Bapak Ibu usahanya misalkan ketemu di halaman pertama Google misalkan itu akan platform ini akan membantu Bapak Ibu semuanya. Dan tadi juga smart business nanti untuk bergabung di rumah BUMN, kemudian modal di Telkom juga kita juga ada CSR program dan sebagainya, bisa mengunjungi website di smart business kami. Nah, ini Yellow Pages, jadi salah satunya punya dua hal untuk digital directory platform dan digital advertising. Jadi memang untuk digital untuk directory. Jadi usaha Bapak Ibu semuanya bagaimana bisa masuk ke dalam directory digital. Kalau dicari, oh ya ini ada pecel lele di daerah kota tertentu. Ini fashion di daerah kota tertentu ini dengan mudah kita akan membantu melalui digital directory platform ini. Ya, dulu kalau Bapak Ibu kenal buku petunjuk telepon kuning, nah ini sudah berubah semuanya menjadi direktori bisnis digital yang punya kelebihan bahwa kita yakinkan kalau Ibu bagian dari direktori, ketika ada orang luar negeri mencari, misalnya orang luar usaha Bapak Ibu, yakin kalau sudah masuk ke ini, sudah ada trust, terverifikasi, terkurasi, dan sebagainya datanya. Ini yang kita menjadi keunggulan orang bergabung di direktori digital Yellow Pages. Kemudian juga sebagai advisory untuk platform di Telkom Group. Telkom Group punya pelanggan IndiHome yang sekarang hampir 10 juta, kemudian Telkomsel, kemudian Wi-Fi. Tadi disampaikan Pak Har atau juga Pak Pras, itu bagaimana kita menjangkau mereka. Itu untuk bisa dimanfaatkan melalui ketika orang baru buka WhatsApp ada iklan-iklan digital dan sebagainya. Tentu efektivitasnya, targetednya, efeknya itu menjadi concern kita semuanya. Nah, ini contoh saja bagaimana Yellow Pages pertama kali kalau langkah nanti Ibu bisa kunjungi web itu untuk bergabung dan mendaftarkan usaha Bapak Ibu untuk masuk ke dalam direktori digital. Nah, contoh itu ketika dicari itu ya di Google gitu, oh saya ada di sana. Ini kita bisa membantu bahwa Yellow Pages merupakan brand internasional yang terbukti masih dipercaya sebagai bank data listing untuk perusahaan UMKM nasional. Kemudian Yellow Pages sebagai direktori platform membantu sahabat UMKM memiliki toko online di Yellow Pages secara gratis. Menjadi member Yellow Pages memungkinkan listing dan produk UMKM bisa tampil di halaman pertama Google. Ini yang kita akan bantu Bapak Ibu untuk bagaimana pertama kali listing usaha kita ada di dalam digital. Ini kan yang paling basic gitu sebelum kita masuk ke dalam marketingnya. Nah, ini sebagai contoh saja yang tadi sudah disampaikan di depan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti juga bisa melakukan self-service campaign. Tadi alat bantu, Yellow Pages ini seperti yang disampaikan tadi ini hanya sebagai alat bantu bagaimana berbagai macam tadi, ada sosial media, ada Facebook, ada Instagram, kemudian juga ada melalui SMS, juga di Telkom punya tadi katakan untuk outdoor, digital outdoor gitu ya, atau bahkan melalui Wi-Fi kita bisa iklankan produk kita, usaha kita, maka kita ada alat bantu platform Yellow Pages ini untuk mencapai target audience. Tentu target audience yang harus pas, yang sesuai dengan behavior-nya ataupun yang kira-kira kalau mau orang jualan misalkan kaos olahraga, yang ditarget orang yang sering baca berita olahraga, sering nonton olahraga, pasti orang ini pendekatannya kemungkinan besar dia akan suka kalau ada produk yang berkaitan dengan olahraga. Jadi mungkin ini juga big data di sana, ini juga bisa kita bantu Bapak Ibu untuk di dalam platform Yellow Pages ini. Nah, ini contoh di Telkom ini untuk membantu contoh hal yang paling basic ketika setelah masuk di dalam digital directory tentu membantu transaksi Bapak Ibu harus ada point of sales-nya. Nah, untuk yang lain ini juga kita bisa Bapak dapatkan secara gratis ya, untuk point of bisa dibuat untuk cara bagaimana kita mengadministrasikan manajemen laporan keuangan kita menggunakan bonum point of sales dari Telkom gitu. Nah, apa yang menjadi keuntungannya? Kita bisa mengecek laporan keuangan kita, mempermudah penjualan, mempermudah stok, kemudian fleksibilitas secara digital. Jadi keuntungan Bapak Ibu, bagaimana kita tahu UMKM kalau mau mendapatkan capital modal yang lebih besar tentu harus membuat laporan keuangan. Nah, dengan tools point of sales ini
mudah-mudahan ini bisa membantu, salah satunya sebagai peran kami ke Bapak Ibu untuk membukukan tadi, termasuk ini akan menjadi big datanya Bapak Ibu, bagaimana nanti untuk kepentingan digital marketing. Kita bisa profiling mulai dari produk yang paling laris, bahkan itu di mana larisnya dan sebagainya, lalu kita buat kreatif campaign-nya kepada target audiens yang pas gitu ya. Nah, ini contoh saja aplikasinya, itu beberapa yang sudah memanfaatkan point of sales yang ada di kita, dan grafik bahkan di paling terakhir itu laporan keuangannya juga bisa kita lihat naik turunnya per bulan gitu ya, kita bulan ini naik apa turun dan sebagainya udah bisa kita simplifikasi. Kalau kita tidak menggunakan digital tools, mungkin pembuatan laporan keuangan pun akan jadi susah, dan ini juga kemudahan. Kelak kalau Bapak Ibu ingin akses ke perbankan dan sebagainya, dengan adanya laporan keuangan sudah digital ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan modal yang lebih besar lagi. Nah, ini untuk mendapatkan layanan Bonum ini, silahkan ini ada Bonum ID, Bapak Ibu diunggah juga diunggah di Play Store, Bapak itu bisa dapatkan untuk Bonum ini. Gratis ya ini? Untuk yang versi light kita gratis, jadi untuk yang basic mungkin untuk teman-teman kebutuhan mikro dan sebagainya gratis, silahkan dimanfaatkan. Nanti kalau untuk yang sifatnya customize apa advance, tentu ini ada biaya tersendiri, tapi untuk yang so far yang gratis menurut kami sudah cukup memadai untuk Bapak Ibu yang di segmen mikro, bahkan untuk mikro untuk membantu laporan keuangan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan juga, tentu Bapak Ibu juga punya satu rekening di bank. Kalau kita konekkan dengan satu kiren gini ya, cara bayar kekinian kan ini juga tinggal taruh saja di web tadi kan. Kalau orang baru udah nggak cukup transfer. Nah, sudah connect dengan link aja, Gojek, Dana, OVO, kemudian hampir semuanya udah kita connect gitu ya. Bahkan ke itu ketika di-scan langsung masuk ke rekening Bapak. Ini salah satu selain administrasi point of sales-nya tadi, kemudian cara pembayarannya di usaha Bapak Ibu juga bisa menggunakan KRIS QR Code ini. Jadi ke depan juga akan pasti ke sini. Tadi ada video dari Pak siapa tadi kan sudah menggunakan QR ini ya untuk pembayarannya. Jadi sudah connect ke semua, tidak perlu Bapak mengaktifkan satu-satu gitu. Dan ini sudah recent dari Bank Indonesia ya untuk dari Telkom. Nah, ini sekedar benefitnya bisa cepat, aman, efektif. Kemudian juga ya pembeli akan bisa lebih banyak ya, terutama untuk pemilik aplikasi uang elektronik dapat membayar melalui QRIS, dan juga bisa untuk catatannya, penjualannya juga histori transaksinya akan lebih mudah di tracking karena sudah semuanya ada di dalam histori. Dan juga monitoring transaksinya juga bisa, karena nanti juga untuk tertentu kita bisa ada notifikasi SMS-nya dan sebagainya. Kita connect sehingga Bapak Ibu tahu oh pembayarannya udah masuk dan sebagainya. Nah, ini untuk ke Kiren tadi untuk digital payment-nya bisa Bapak Ibu lihat secara informasi detailnya ke Kiren ID, juga untuk di Play Store-nya bisa lihat di Kiren gitu dari Telkom. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kami juga istilahnya mengistilahkan Trisula nih Pak untuk membantu UMKM itu. Kalau tadi ada Bonum, Kiren, ada Saku itu untuk membantu ke marketplace. Jadi bagaimana kita penjualan ke marketplace tadi, ke omni-channel, store manajemennya, web katalognya, marketplace sinkronisasinya, itu biar tidak repot Bapak Ibu kalau harus connect ke masing-masing marketplace, kita coba bantu gitu ya, sehingga Bapak Ibu punya dashboard secara sendiri. Oh kalau yang di marketplace 1, 2, 3 sudah berapa dan sebagainya. Ini juga terintegrasi dengan beberapa marketplace yang sudah ada. Ini sudah kita integrasikan dan dashboardnya cukup satu, nggak perlu masing-masing. Ini sehingga bisa mensimplifikasi lah dan membantu teman-teman yang punya usaha. Nah ini kurang lebih nanti Saku ID kalau Bapak Ibu ingin mendaftar dan sebagainya, informasi lebih detail kami sudah sediakan untuk link informasinya. Nah ini kami sharing saja Pak Askus, Mas J, dan teman-teman semua di UMKM, apa yang kami lakukan bersama teman-teman UMKM. Tadi Pak Askus, yuk kita UMKM bangkit, ya dengan senang hati Pak, kami juga dari Telkom Group sebagai bagian dari BUMN besar, kita sama-sama untuk mendorong, membantu UMKM bangkit, bahkan kita growing together, ini yang kalau Bapak lihat ujung paling kiri, kami juga ke UMKM, yuk kita growing together, sama-sama tumbuh gitu.
Di sana kita sudah ada 245 lokasi di semua BUMN. Untuk Telkom kita punya 43 lokasi. Nanti bisa lihat di rumah BUMN ID Bapak Ibu untuk melihat lokasinya kalau mau bergabung. Di sana sudah ada untuk Telkom yang 43 dan 24.000 UMKM itu yang sudah terdaftar di rumah BUMN ID. Bila Bapak Ibu belum mau join silahkan, nanti kita sama-sama sharing, sama-sama kita untuk melakukan go digital, online dan sebagainya. Kita ada pelatihan-pelatihannya secara gratis di sana gitu. Jadi fokus pada kita membantu UMKM. Nah, yang kita bantu 24.000, 75% sudah naik kelas. Kemudian go modern masuk ke dalam go digital. UKM yang telah menggunakan sosial media, ini basic ya, kemudian media promosi, jualan. Nah, bagaimana efektivitas media promosi dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh sebelum-sebelumnya. Di sini juga ada pelatihannya. Kami bisa berikan secara gratis teman-teman yang bergabung di dalam rumah BUMN. Nah, apa indikatornya? Nah, ini ada yang naik kelas, Pak. UMKM naik kelas dari yang mulai go modern, go digital, kemudian sudah ke go online. Jadi UKM yang telah listing di marketplace menggunakan tadi Sako dan tadi disebut Pak Arif, betul kami di BUMN juga sedang membangun platform untuk padi UMKM, pasar digital. Jadi nanti UMKM yang tergabung salah satu melalui rumah BUMN ini juga akan tergabung di pasar digital sehingga tahap awal ini nanti kami dari Telkom dan bersama BUMN yang lain yang akan belanja ke UMKM melalui platform padi ini, pasar digital. Nah, ini sedang dirintis memang mudah-mudahan di akhir tahun ini, tahun depan pasar digital sudah bisa segera meluncur ini dan harapannya bisa ini juga membantu bagaimana mengakselerasi teman-teman UMKM untuk akses ke market yang lebih besar dan juga belanja-belanja BUMN ataupun pemerintahan tadi yang disampaikan bisa melalui searching di pasar digital ini. Nah, ini yang kami lakukan, Pak. Kami juga membantu milenial plus muda, anak-anak muda yang punya usaha tapi sedang kuliah, kami bantu yuk kita dengan pelatihan-pelatihan gitu, kemudian bagaimana mengenal tentang digital marketing tadi yang disampaikan oleh pembicara semua, kami kenalkan di anak-anak muda milenial yang sudah mulai usaha kecil-kecilan. Dan juga santri juga kami juga sudah ajak untuk pengenalan tentang digital marketing atau usaha, kita kenalkan di sini. Ini bagaimana kami membantu mulai dari tahap awal dan mendampingi gitu mereka semua. Nah, ini beberapa proses yang kami lakukan di rumah BUMN, sekedar sharing saja bagaimana kami bersama-sama mulai go modern, go digital, go online, mulai dari pelatihan dan pendampingannya, bagaimana mengenal brand, bagaimana kemasan branding, standarisasi, sampai dengan manajemen bisnis, akuntansi, dan sebagainya, modul-modulnya kita siapkan untuk pelatihan di sana. Terus bagaimana mulai go digital kita dampingi, hal yang paling dasar saja, mungkin membuat email bagi UMKM, itu mulai dari sana sebagai pintu, baru mengenal sosial media, baru mengenal strategi digital marketing, profiling, targeting, sampai konversi tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, itu levelnya secara bertahap kita kenalkan, kita praktekkan Pak di sini. Jadi kita tahu kemampuan digital literasi UMKM tidak sama semuanya. Nah, ini kita bantu yang masih perlu bantuan di teman-teman kita dampingi. Sampai bagaimana ke online dan harapannya kita, mimpinya kita semuanya, UMKM di kita bisa menjadi UMKM idola, bagaimana bisa jadi go global gitu. Nah, ini sekedar modul beberapa pelatihan mulai dari yang basic, intermediate, sampai dengan advance. Ini sebagai contoh saja beberapa materi yang kami berikan pelatihan di sana. Nah, ini contoh testimoni beberapa teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan di sana, bagaimana mereka bisa senang dan merasa punya dapat ilmu baru, bahkan kita bantu coaching untuk mereka menemukan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri dengan teknik coaching, juga menggunakan metode Lean Canvas ya, yang paling basic pun kita kenalkan kepada mereka untuk bisa dipraktekkan. Setelah itu kita dampingi bagaimana dipraktekannya, bagaimana hasilnya, dan seterusnya. Ini mulai dari yang milenial, santri pun kita coba dampingi. Nah, ini yang akan kita kerjakan juga, Mas Kus, kemudian Mas Jai, dan teman-teman UMKM bersama teman-teman BUMN. Kami juga akan, ini sudah mulai, tapi nanti akan ada gerakan lagi sampai dengan Desember, Bangga Produk, Bangga Buatan Indonesia. Ini di rumah BUMN kami juga lakukan ini, jadi mulai
bagaimana rumah BUMN ini membantu UMKM dalam masa pandemi. Kami lakukan rumah BUMN membantu UMKM memasarkan produknya melalui Instagram, Gerai, mulai dari awareness-nya, engagement-nya, sehingga terjadi konversi penjualan. Nah ini melalui, kalau khusus di Telkom, di BUMN yang lain tadi totalnya ada 253 titik, di Telkom punya 43 titik, 24.000 tadi UMKM yang sudah bergabung, berkontribusi mengkampanyekan produk lokal UMKM binaan. Ini kami aware, kami juga ingin sehingga terjadi konversi. Nah ini rata-rata sudah menggunakan point of sales yang tadi saya sampaikan. Ini termasuk ada best seller nih, yang sambal ini ya, bahkan sampai 40% kenaikan penjualannya. Jadi kami juga berperan, kami juga sangat bangga, buatan Indonesia, buatan UMKM, jadi BUMN bersama teman-teman UMKM semuanya. Ini contoh rumah BUMN di Instagram kita yang silakan teman-teman yang kalau mau bergabung, ini ada beberapa rumah BUMN dan produk-produk Bapak Ibu juga bisa disampaikan nanti di sini dan kita bisa berkolaborasi, bersosialisasi, sharing, berbagi. Ini akan membantu teman-teman untuk tumbuh dan berkembang dari lokal hero menjadi global champion. Nah, ini gerainya contoh yang ada di gerai-gerai UKM kita. Ini contoh di Banjarnegara ya, salah satu rumah BUMN kita. Ini beberapa produk-produknya juga bisa diposting di sini. Ini ada gerai di Samarinda, kami punya Pak Adi Asuh rekan kita gitu. Nah, ini gerakan yang kita kemarin ini kan sudah kita buat beberapa postingan dan sebagainya. Ya mungkin masih perlu penyempurnaan, kami sadari gitu. Tapi paling tidak ini sudah menunjukkan bahwa ada sekian ratus posting ini bagus apa jelek dan sebagainya, mungkin belum sepenuhnya bagus, tapi kami akan terus sempurnakan dengan strategi, dengan teknik dan digital marketing, profiling audience yang lebih tepat dan seterusnya akan kita sempurnakan. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa penjualan UMKM meningkat berkat mengikuti gerakan Bangga Buatan Indonesia 11%. Jadi ini tren ini mudah-mudahan akan terus kita lakukan dan ini bukan hanya sekali, teman-teman yang bergabung nanti kita akan membuat event-event seperti ini untuk Bangga Buatan Indonesia ini terus kita lakukan ke depannya. Nah ini Bapak Ibu yang ingin lebih detail termasuk tadi ke rumah BUMN dan sebagainya juga bisa lihat di Smart Business ID. Di sini Telkom punya beberapa informasi dan seterusnya yang mungkin bermanfaat ke Bapak Ibu, termasuk kalau kami juga punya CSR bisa untuk mendaftarkan lewat bantuan modal dan sebagainya, bergabung di rumah BUMN di sini. Oke. Ini kurang lebih Pak Gus, Pak Jed, dan teman-teman UMKM sebagai penutup, kami yakin di balik krisis selalu ada peluang, kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk membuka peluang tersebut. Nggak nyerah, ayo berubah. Terima kasih.